Halo peneliti muda hebat, perkenalkan saya Kelin Yang dari Chandra Kumala dari Serdang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Singkong sebagai pengganti bahan dasar pembuatan plastik. Adapun latar belakangnya yaitu sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun untuk terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Paltere, Makassar, menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.379.402 per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya berinisiatif untuk menciptakan produk plastik yang ramah lingkungan, yaitu pemanfaatan kulit singkong sebagai bioplastik. Berikut adalah data sampah plastik di Indonesia. Berdasarkan artikel Indonesia Baik, persentase jumlah sampah plastik dari tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang saja sudah sekitar 34% dari total 39 juta ton sampah. Setiap tahunnya sebesar 1,3 juta ton sampah plastik di Indonesia bermuara di laut. Dan kontaminasi mikroplastik di perairan laut Indonesia, yaitu berdasarkan penelitian Pusat Penelitian Oceanografi LIPI M. Reza Cordova menyebutkan bahwa kontaminasi mikroplastik sudah mencemari air laut di kisaran 30 hingga 960 partikel per liter. Dan berdasarkan peneliti dari Pusat Penelitian Oceanografi LIPI Intan Suci Nurhati mengenai peningkatan jumlah sampah plastik selama pandemi, yaitu layanan makanan yang meningkat sebesar 47%, yang paket meningkat sebanyak 62%, dan 96% yaitu paket yang diterima warga atau bubble wrap. Dan juga masker, sarung tangan, dan face shield juga meningkat dari 4% menjadi 36%. Data timbunan sampah di Indonesia di 2020 telah mencapai 67,8 ton. Diketahui bahwa plastik yang beredar di pasaran saat ini merupakan polimer sintetik yang terbuat dari minyak bumi yang sulit untuk terurai di alam. Semakin banyaknya penggunaan plastik, maka akan semakin meningkat pula pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, tanah menjadi tidak subur, dan sebagainya. Berikut adalah dampak plastik kehidupan di laut yang berdasarkan gambar yang telah saya dapatkan. Nah, jadi plastic degradable itu adalah berbahan kulit singkong sebagai solusi pencemaran sampah plastik. Plastik degradable adalah dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Plastik biodegradable yaitu jenis plastik yang mudah diurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Biodegradable plastik adalah polimer yang dapat berubah menjadi biomasa, H2O, CO2, dan atau CH4 melalui tahapan dipolimerasi dan mineralisasi. Proses mineralisasi membentuk CO2, CH4, N2, air, garam-garam, mineral, dan biomasa. Plastik biodegradable dapat dibuat dari bahan alam, salah satunya adalah singkong. Berikut adalah teknik pembuatan plastik biodegradable dari limbah kulit singkong. Kulit singkong adalah limbah pengolahan ubi kayu yang akan dijadikan tepung baik tepung tapioka maupun mocaf atau modified cassava flour yang biasanya sebatas digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk. Akan tetapi, melihat komposisi kimia dari kulit singkong masih banyak mengandung pati atau karbohidrat. Bahan utama plastik biodegradable ialah pati singkong sebanyak 5 gram dan ketosan dengan variabel 0%, 1%, dan 2%.
Komponen kimia dan zat gizi pada kulit singkong yaitu protein sebanyak 8,11 gram, serat kasar 15,2 gram, pektin 0,22 gram, lemak 1,29 gram, dan kalsium 0,63 gram. Di sini adalah tahap pembuatan tepung kulit singkong, yaitu dimulai dari persiapan menggunakan singkong muda lalu dicuci dan dikeringkan. Lalu lanjut pada pengupasan singkong yang dianjurkan selama pengupasan tidak terjadi kontak dengan air, agar tidak terjadi perubahan warna pada singkong. Berikutnya adalah pemotongan atau pengirisan. Singkong diiris setipis mungkin. Lalu ke perendaman, direndam kurang lebih 2 kali 24 jam. Pengeringan atau penjemuran sampai benar-benar kering. Lalu pada tahap penepungan, bisa dengan bantuan mesin atau secara manual dengan menumbuknya menggunakan lumping tradisional. Dan yang terakhir adalah pengayakan, yang diayak sebanyak 80 mesh sampai hasil yang halus. Dan dihasilkan tepung kulit singkong. Berikut adalah tahapan pembuatan nata kulit singkong, yaitu dimulai dari tepung kulit singkong yang telah dihasilkan, lalu direbus dengan menambahkan air, gula pasir sebanyak 2,5%, ya, dan urea sebanyak 0,5%. Lalu masuk pada tahap penyaringan dan pendinginan, yaitu ditambahkan dengan starter Acetobacter silinum, asam asetat 0,70% pada pH 3 hingga 4, dan ditambahkan gliserol 1%. Dan lanjut pada tahap fermentasi yang diatur ketebalannya. Lalu dihasilkanlah nata siap panen. Lalu pada tahapan ini yaitu pembuatan plastik biodegradable, yaitu dimulai dari nata siap olah, lalu lanjut pada pengepresan atau hot press. Pengepresan ini bisa dilakukan dengan menggunakan mesin, lalu lanjut pada pengeringan kering angin, dan dihasilkanlah inovasi bioplastik dari kulit singkong. Berikut adalah uji biodegradasi, yaitu dengan kekuatan tarik. Sampel yang akan diuji terlebih dahulu dikondisikan dalam ruang dengan temperatur dan kelembapan standar 23 kurang lebih 20 derajat Celcius sebanyak 52% selama 24 jam. Sampel yang akan diuji dipotong sesuai standar, yaitu 2 kali 8 cm. Pengujian dilakukan dengan cara kedua ujung sampel dijepit, selanjutnya dicat jangkal sebelum tambahan beban. Setelah dicatat filler dijepit, ditambahkan beban, selanjutnya dilakukan pengujian lembar berikutnya. Perhitungannya adalah kekuatan tarik atau kilogram per cm kuadrat itu sama dengan daya kuat tarik atau F per luas permukaan. Kehilangan berat. Kemudian setelah diuji sifat mekaniknya, maka tahap uji berikutnya adalah uji biodegradable dengan cara sampel ditanam di dalam tanah dengan kedalaman 30 cm dan dibiarkan selama 60 hari dengan pengamatan setiap 15 hari. Sebelum penanaman, akan ditimbang dan diukur terlebih dahulu sampel yang akan ditanam tersebut. Sampel diuji, diambil dan dibersihkan, dicuci dengan Aquades, kemudian direndam dengan alkohol sebanyak 70% selama 5 menit. Selanjutnya akan dikeringkan dalam oven pada temperatur 60 derajat Celcius selama hari. Saat kembali menggunakan neraca analitis, perlakuan ini dilakukan untuk semua sampel yang diteliti. Persen kehilangan berat dapat dihitung dengan menggunakan rumus W1 dikurang W2 per W1 dikali 100%, di mana W1 yaitu berat plastik sebelum diuji biodegradasi, W2 yaitu berat plastik setelah diuji biodegradasi. Perubahan sifat fisik. Uji perubahan fisik dilakukan dengan membandingkan karakter fisik bioplastik di hari ke-14. Perubahan fisik akibat degradasi menunjukkan bioplastik aman bagi lingkungan. Berikutnya adalah ketahanan air. Sampel yang digunakan untuk menguji ketahanan air adalah sampel berukuran 2 kali 2 cm. Kemudian dilakukannya perendaman pada masing-masing sampel berukuran 3 kali 3 ke dalam gelas beker yang berisi Aquades 30 ml selama 3 menit dan dihitung dengan persamaan. Air atau persen sama dengan W dikurang W0 dikali 100%, di mana W adalah berat sampel basah, W0 yaitu berat sampel kering.
Selanjutnya adalah biodegradasi. Untuk uji biodegradasi dilakukan dengan menimbun sampel ukuran 3 kali 3 cm di dalam tanah dengan kedalaman 10 cm. Kemudian dilakukannya pengamatan. Terima kasih telah ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.